Marhaban TV, membenahi hati di atas sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrarun bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid At-Taqwa yang saya cintai karena Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah pada maghrib ini, pekan ketiga, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan tentang serial sunnah, ya, serial sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita telah menjelaskan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum waktu fajar. Mudah-mudahan kita sebelum waktu subuh, mudah-mudahan kita biasa dan mengamalkannya. Kemudian juga telah kita jelaskan juga sunnah pada waktu fajar, tentang masalah adzan dan sunnahnya, betul kan ya? Kemudian juga sunnah salat subuh, dan telah dijelaskan juga tentang sunnahnya. Begitu pula berkenaan dengan pergi ke masjid dan sunnahnya. Dan pada pertemuan yang akan kita jelaskan pada saat sekarang ini berkenaan dengan sunnah dalam sholat. Ya, sunnah dalam sholat. Ketika kita berbicara tentang masalah sholat itu memiliki sunnah. Di samping rukun dan kewajiban, tapi sholat juga sebagaimana yang kita ketahui memiliki sunnahnya. Maka selayaknya bagi kita, ya, yang melaksanakan sholat untuk bersemangat untuk melaksanakan sunnahnya. Maka barang siapa yang bertambah amalannya, pasti akan bertambah juga pahalanya, keutamaannya, dan kedekatannya dengan Allah Jalla wa Ala. Ya. Dengan sebab kita melaksanakan sunnah dalam sholat ini, bisa jadi menjadi pembeda antara dua orang yang sama-sama melaksanakan sholat dalam satu waktu, dan keluarnya juga sama dalam satu waktu. Akan tetapi antara kedua orang yang melaksanakan sholat itu berbeda dari sisi pahalanya, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kenapa? Salah satunya ini. Di antara salah satu dari keduanya itu mengerjakan atau melaksanakan sunnah di samping melaksanakan rukun dan wajib-wajib. Sedangkan yang lain, salah satu yang lain hanya sekedar mencukupkan dirinya dengan rukun-rukun dan yang wajibnya saja, sehingga pahalanya pas-pasan. Yes, atau katakanlah pas-pasan, ya. Jadi dua orang yang sama melaksanakan sholat dalam satu shop, tapi pulangnya dari sisi pahalanya berbeda antara dua orang itu. Ya, karena itu tadi perbedaannya yang memisahkan pahalanya itu, karena yang satu melaksanakan sunnah di samping wajib dan rukun dan wajib, sedangkan yang satu lagi hanya mencukupkan dengan rukun dan wajib saja. Maka semakin kita menambah amalan, tentunya semakin menambah pahala, keutamaan dan kedekatan dengan Allah Jalla wa Ala. Kemudian Bapak Ibu, ya, yang
jamaah Masjid At-Taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bersemangat untuk mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam melaksanakan sholat ada banyak sunnah-sunnah. Di antaranya yang yaitu sutroh. Nah ini sutroh penghalang. Ya, penghalang itu yang dimaksud dengan sutroh. Mungkin di antara kita ada yang sudah tahu tentang masalah sutroh, ada yang belum tahu. Ya. Sutroh ini disunahkan, ya, bagi siapa? Bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Ketika kita sholat di sini, misalnya, janganlah kita sholat di tengah tanpa ada sutroh. Kalau bisa, jadi harusnya disunahkan dekat ke dinding, gitu, dekat ke dinding, gitu. Itu yang dimaksud dengan sutroh. Nah, atau dekat misalnya dengan kayu seperti ini, gitu, seperti itu. Atau di belakang pundak orang lain, ya, bisa digunakan apa saja sutroh sebagai penghalang. Nah ini disunahkan bagi siapa? Bagi imam dan bagi siapa? Orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, sutrohnya adalah imamnya. Jadi cukup kalau imam berarti di depannya sholat ada sutroh dinding, berarti kalau makmum tidak usah pakai sutroh lagi, karena bagi makmum itu sutroh itu adalah imam. Begitu. Dalil yang menunjukkan tentang sunnahnya menjadikan sutroh penghalang berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai kepadanya. Hadis ini hadis marfu, di mana di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, idza shalla ahadukum ila syai', apabila salah seorang di antara kalian salat, ya, kepada sesuatu, yasturuhu minan nas, yang menjadikan sutroh sesuatu itu dari manusia. Apabila salat salah seorang di antara kalian, jadikanlah sutroh sesuatu yang bisa menutupnya, menghalanginya dari manusia. Jangan sampai tanpa ada sutroh. Bisa jadi dengan tanpa sutroh batal salat kita. Batal salat kita. Kalau sutroh, kalau yang melewati kita itu adalah perempuan, kalau yang melewati di hadapan kita itu adalah anjing hitam dan keledai, bisa menjadikan batal salat kita. Ya, jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang sunnah adanya sutroh itu banyak sekali. Dulu Nabi kita Muhammad SAW bersutrah, menjadikan penghalangnya adalah sarir. Sarir itu ranjang. Dan kadang Nabi SAW menjadikan sutrah itu adalah dinding. Kadang juga pelapah kurma, kadang pula kayu. Kadang juga kendaraan, dan selain itu sesuatu apapun bisa dijadikan sebagai penghalang yang menghalangi dari manusia untuk tidak lewat di hadapan yang melaksanakan sholat. Begitu. Jadi sutroh ini, sunnah sutroh ini disyariatkan baik itu di tempat yang ada bangunan seperti di masjid, ataupun di luar bangunan ketika sedang di tanah lapang, disunahkan untuk menjadikan sutroh. Baik juga di waktu mukim maupun ketika sedang safar, disyariatkan untuk menjadikan sutroh di hadapan kita
yang sedang melaksanakan sholat, baik khawatir ada yang lewat ke hadapan yang sholat ataupun tidak ada kekhawatiran untuk ada yang lewat. Kenapa? Karena dulu Nabi SAW menggunakan sutrah, baik di waktu mukim maupun di waktu hadir, sebagaimana jelaskan di dalam hadis Abu Zuhaifah radhiyallahu anhu. Itu yang pertama. Jadi sunnah salat yang pertama, jadi menjadikan sutrah bagi imam dan bagi yang munfarid, yang salat sendirian. Adapun makmum, imam sebagai sutrahnya. Kemudian yang kedua, sunnah salat itu adalah mendekat ke sutrah. Disunahkan untuk mendekat ke sutrah. Apabila dekat dari sutrah, maka sunnahnya ya, antara tempat sujudnya dan antara sutrah itu seukuran lewatnya kambing. Seukuran lewatnya kambing, gitu ya. Jadi antara tempat sujudnya dan antara sutrah seukuran lewat kambing. Sehasta lah, seukuran lewat kambing, mungkin segini. Ya, bisa kambing lewat. Ini sutrah nih. Kita tempat sujudnya di sini. Ini tempat kita sujud. Nah, antara sutrah dan tempat sujud itu ya seukuran lewat kambing, ya sehasta lah. Begitu. Sehasta lah. Seukuran lewat kambing. Berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamar rasyad. Nah, seperti ini. Ketika sholat sunat, jangan tiba-tiba sholat di sana, tapi langsung dijadikan dinding sebagai sutrohnya. Mungkin di antara kita karena tidak tahu, banyak di antara kaum muslimin yang belum begitu mengetahui tentang sunnahnya sutroh. Tiba-tiba sholat di belakang. Betul? Itu kenapa? Karena tidak tahu. Makanya ilmu itu penting. Ilmu itu adalah penting. Jangan sampai kita udah umur 70 tahun baru belum tahu perkara yang seharusnya kita ketahui tentang masalah sholat. Di mana sholat itu merupakan tiang agama. Jika beres sholat, beres segala sesuatunya, gitu kan? Ya, ini penting bagi kita semuanya. Jadi ini seperti ini contohnya, ke dinding sutroh. Nah, disunahkan mendekat ke sutroh. Nah, sunnahnya antara tempat sujud dan antara sutroh seukuran apa? Lewatnya kambing, berdasarkan hadis Nabi SAW. Kana baina musalla Rasulillah SAW wa bainal jidar mamar rasyad. Dulu di antara tempat musolatnya Rasulullah SAW dan antara dinding seukuran lewatnya kambing. Dan yang dimaksud dengan musola, tempat solat, adalah tempat sujud Nabi SAW. Tempat sujud Nabi SAW. Begitu. Mendekat ke sutroh. Dan berdasarkan riwayat Ahmad, Abu Daud, antara Nabi ya dan antara sutroh itu salah satu agro, 3 hasta. Ini ditinjau di saat Nabi SAW berdiri. Ketika berdiri, antara Nabi dan antara sutroh itu seukuran 3 hasta. Diukur aja. 1, 2, 3 perkiraan seperti itu. Ya, ya. Coba. 20 sama 20. Ya, seperti itulah. Dikira-kira saja. Jadi
Ketika saat berdiri antara sutroh dan antara Nabi itu seukuran 3 hasta. Adapun ketika tempat sujud ke sutroh seukuran lewatnya kambing, ya kira-kira sehasta atau 2 atau dikira-kira lah seperti itu. Iya. Itu yang kedua ya. Sunnah yang kedua adalah mendekat dari sutroh. Mendekat seukuran dari tempat sujud ke sutroh itu adalah seukuran lewatnya kambing. Ketika sedang berdiri kurang lebih 3 hasta. Gitu. Yang ketiga, disunahkan untuk mencegah yang lewat di hadapan yang sholat. Makanya kalau ada yang lewatkan nih sutroh misalnya, kita sedang sholat, gitu, sutroh, digunakan sutroh. Kemudian ada yang lewat. Nah, disunahkan kalau ada yang lewat ke batas ini, tahan. Tapi kalau seandainya di luar sana, udah biarin. Karena ada pembatas. Nah, tapi ketika lewat ke tempat sini, tahan. Lewat lagi, tahan lagi. Karena dia itu syaitan. Setan. Tahan. Tahan gitu. Kalau yang lewatnya wanita bisa membatalkan kalau tanpa sutroh. Kalau anjing hitam bisa membatalkan, wajib, lebih wajib lagi. Tapi kalau seandainya yang bukan wanita, bukan anjing hitam, bukan keledai, ya paling mengurangi kualitas sholat, tapi tidak membatalkan. Tapi kalau seandainya yang lewat itu anjing, kalau tanpa sutroh batal sholatnya. Kalau wanita yang lewatnya batal sholatnya. Kalau keledai batal sholatnya, gitu. Mengurangi kualitas sholat. Kalau selain yang 3 hal tadi, wanita, anjing hitam, keledai, maka akan mengurangi kualitas sholat kita. Jadi berdasarkan hadis Abu Sa'id, semoga Allah meridai padanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, sunnahnya menolak orang yang lewat di hadapan yang sholat. Kita pakai sutroh, yang lewat tahan. Hadisnya apa? Bukan dari saya, tapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim, tatkala Allah dan Rasulnya menginformasikan, harus membenarkannya dan berusaha untuk melaksanakannya, berusaha untuk mengamalkannya, gitu. Taufik dari Allah, karena bisa jadi orang yang sudah baca sunnah, bahkan itu suatu hal yang biasa ketika di tajziyah juga, ketika di sanawiyah juga, ketika di mu'amlimin juga udah baca itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi prakteknya yang kadang tidak dipraktekkan. Saya belajar waktu itu di pesantren Persis nomor 73 gitu. Di Jalan Raya Pasirwangi, Garogol. Di situ ada hadjun Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi SAW, dijelaskan tentang masalah sutroh. Tapi kadang masalah mempraktekkan, mengamalkan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Betul? Ya. Karena taufik adalah hanya milik Allah Jalla wa'ala. Jadi seseorang yang dimasukkan ke dalam pesantren tidak menjadi suatu jaminan akan solehah. Ya, karena hidayah adalah milik Allah Jalla wa'ala. Hidayah, maka pentingnya kita sering berdoa kepada Allah untuk mendapatkan taufik, hidayah taufik. Kalau hidayah bayan ya dengan dipesantrenkan. Hidayah penjelasan dengan kita ngaji sekarang ini. Hidayah penjelasan yang dijelaskan oleh para ustadz, yang dijelaskan oleh guru-guru.
ya, ustadzat. Itu hidayatul bayan. Tapi hidayatul taufik hanya milik Allah. Makanya kita harus banyak berdoa kepada Allah untuk mendapatkan taufik, itu kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang sudah diketahui. Ya, untuk menjadi orang yang soleh, yang menjadi wanita yang solehah, laki-laki yang soleh, ya, bapak-bapak yang soleh, ibu-ibu yang solehah, itu membutuhkan doa. Makanya man yahdillah, barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Makanya keluaran pesantren berbeda-beda. Sama pesantrennya, tapi berbeda-beda. Kenapa? Karena hidayah taufik itu hanya milik Allah Jalla wa'ala. Makanya pentingnya kita untuk selalu banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah taufik untuk bisa mudah mengamalkan apa yang kita ketahui. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila salat salah seorang di antara kalian kepada sesuatu yang menutupinya, yang menjadi penghalang sesuatu itu minan nas, dari manusia, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, ada seseorang yang ingin melewat di hadapannya, falyadfa'hu fi nahrihi, tolak lehernya, maka tahan lehernya. Fa in aba, jika dia terus ingin melewat, terus menolak, falyuqatilhu, lawan lagi, tahan lagi. Fa inna ma huwa syaitan, dia yang lewat itu adalah syaitan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu pula berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai padanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli", apabila salah seorang di antara kalian salat, fala yada ahadan yamurru baina yadayhi, tidak boleh membiarkan seseorang yang lewat di hadapannya. Fa in alba, jika dia terus mau lewat, falyuqatilhu, tahan. Sebenarnya arti qatil itu bunuhlah dia kan sebenarnya, tapi maksudnya di sini tahan. Jangan dibunuh. Tahan. Fa inna ma'ahu al-qarin, karena bersamanya adalah syaitan. Karena bersamanya adalah syaitan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun yang lewat di hadapan yang sholat itu imro'ah, wanita, atau kalban aswad, atau anjing hitam, atau himaron, atau keledai, wajib berdasarkan pendapat yang tepat, yang sahih, untuk menahannya. Wajib untuk menahannya. Kenapa? Karena bisa membatalkan sholat, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Abu Dzar menurut di sisi riwayat Muslim. Berbeda dengan selain wanita, selain anjing hitam dan keledai, maka tidak membatalkan sholat. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan dibedakan antara yang lewat, yang membatalkan sholat apabila melewatinya, dan yang lewat yang tidak membatalkan sholat ketika melewatinya. Maka yang membatalkan sholat wajib untuk ditolak, wajib untuk ditahan. Sedangkan yang tidak membatalkan sholat dengan dia melewatinya, tidak wajib untuk menahannya. Ya, kenapa? Karena kalau seandainya bukan 3 orang tadi, bukan wanita, bukan anjing, dan bukan keledai, tidak membatalkan, tapi tadi dikatakan mengurangi kualitas sholat. Nah, adapun wanita, anjing hitam,
keledai wajib untuk menolaknya. Karena apa? Membatalkan sholat, merusak sholat. Bukan berarti menggabungkan wanita bersama anjing hitam dan keledai ada satu kesamaan. Ada satu kesamaan, bukan berarti itu yang dimaksud. Menurut pendapat yang tepat, bukan berarti ada satu kesamaan alasannya, tidak. Masing-masing ada alasannya. Masing-masing ada alasannya. Kalau wanita menjadi fitnah, ujian, dan membuat sibuk hati orang yang melaksanakan sholat. Kolebat wanita. Sengit, harum, waduh, ngagoda, terus tuh. Gitu. Sedangkan yang lainnya seperti anjing hitam dan keledai najis, dan juga keadaannya dia itu sebagai qarin syaitan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Dan ada juga pandangan yang lain selain itu, kata Syekh Utsaimin. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kepada hambanya kalau tidak diketahui, itu ada hikmahnya. Tapi bagi kita semuanya sebagai hamba Allah untuk menerima dan mentaati, pasrah dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. At-taslim. Tidak ada kewajiban kecuali bagi kita sebagai manusia ketika ada kabar dari Allah dan kabar dari Rasulnya adalah menerima dan taat, bukan menolak, diakal-akalin, gitu. Bergerak nih otaknya, jadi pinter bicara, mantik, filsafat, ya, gitu. Kemudian tidak beramal. Didewa-dewakan orang yang pintar berbicara walaupun tidak beragama. Walaupun tidak beragama. Itu orang yang pintar mantik dan pintar filsafat itu madharat, tercela. Gitu. Kalau ya seperti itu, tercela. Jadi orang yang merenung itu merupakan ibadah hati. Tapi merenung yang bermanfaat, bukan merenung yang memadharatkan. Kalau merenung tentang masalah ingin mengetahui hakikat zat Allah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi orang filsafat itu jadi bolak-balik gitu. Padahal mah bisa cepat, dia harusnya bisa begini kan? Ini mah gini. Kalau anak kecil dulu gitu. Padahal mah anak kecil juga bisa tak gitu langsungnya. Nah, gitu orang filsafat itu putar-putar. Itu tercela bagi orang yang mempelajari mantik dan mempelajari filsafat itu. Dulu diceritakan ada orang Arab sebagai pengajar Al-Quran yang tadinya jenggotan, selalu sering ke masjid, menghafalkan anak-anak, mengajar di sebuah masjid. Tapi berubah total dikarenakan dia suka membaca buku filsafat di kamarnya. Begitu kata ibunya. Sehabis ngajar, udah di rumah baca-baca di internet, sudah kondisi dia berubah. Yang tadinya jenggotan dikurut. Yang tadinya mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulnya, jadi menghina Allah dan menghina Rasulnya di Twitter. Tuh lihat bahayanya belajar. Kadang ada juga, saya juga memperhatikan ada sebagian orang yang belajar dari pesantren, terus belajar filsafat, sok pinter. Yang tadinya kerudungnya, misalnya jilbabnya besar, merecet, semuanya kelihatan jadinya. Yang tadinya, ustadz, bagus, langsung digondrongin, terus tidak melaksanakan sholat. Itu bahayanya ketika kita mempelajari filsafat.
dari Barat, dari Yunani. Ya. Nah, kadang orang mendewakan orang yang pintar berbicara, hanya sekedar ngomong, tapi tidak bisa taat kepada Allah Jalla wa'ala, tidak sujud kepada Allah Jalla wa'ala, malah jauh dari Allah Jalla wa'ala, tapi karena pintar dalam berargumen didewa-dewakan. Seperti contohnya, misalnya yang terkenal sekarang itu yang ahli filsafat, didewa-dewakan. Pinter kan berbicara kan? Seperti itu. Iya. Jadi didewakan, ya. Kembali lagi, yang keempat, sunnah dalam sholat itu adalah bersiwak. Ini adalah tempat yang ketiga. Dulu kan ketika bangun tidur, ya. Kemudian ketika mau wudu, ya. Dan ketika mau sholat. Ini tempat yang ketiga, sunnah dalam bersiwak. Yang ditekankan dalam bersiwak itu ketika bangun tidur, ketika berwudu, ketika sholat, mau sholat. Dalil yang menekankan bersiwak ketika mau sholat, hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridai padanya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati aw ala nas la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salat." Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku atau kepada manusia, tentu aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau melaksanakan sholat. Itu yang pertama, ya, sunnah dalam sholat yang pertama, yaitu berkenaan dengan sutroh. Ketika berbicara tentang sutroh, ada di situ ada cabang-cabangnya. Disunahkan menjadikan sutroh, disunahkan dekat dari sutroh, disunahkan untuk mencegah yang lewat di hadapan yang sholat. Kemudian juga disunahkan untuk bersiwak ketika mau melaksanakan sholat. Ya. Ketika berdiri disunahkan apa? Ketika berdiri sebagai berikut, sunnah-sunnah ketika berdiri. Kita berdiri untuk melaksanakan sholat. Apa saja sunnah-sunnahnya ketika kita sudah berdiri untuk melaksanakan sholat? Pertama adalah mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram. Kita mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram berdasarkan hadis Ibnu Umar, semoga Allah meridai kepada keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW kana yarfa'u hadwa mankibai, dulu mengangkat hadwa mankibaihi, sejajar dengan dua bahunya, idza tatahas salat, apabila memulai salat. Satu pertama, apabila memulai salat mengangkat dua tangannya. Yang kedua, wa idza kabbara lirruku, Nabi SAW mengangkat dua tangannya ketika bertakbir untuk ruku. Yang ketiga, tempat yang ketiga mengangkat dua tangan itu, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, apabila bangkit dari ruku. Nabi SAW mengangkat dua tangannya juga, dan Nabi mengatakan, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, dan Nabi SAW tidak melakukannya di waktu sujud. Jadi Ibnu Hubairah rahimahullah berkata, mereka para ulama bersepakat bahwasanya mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram itu adalah sunnah, bukan wajib. Jadi para ulama bersepakat bahwasanya mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram itu adalah sunnah, bukan wajib. Ini merupakan tempat yang pertama kita mengangkat dua tangan, ya, yaitu ketika
takbiratul ihram, dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Sedangkan selain itu ada perbedaan pandangan di antara para ulama. Tapi kalau ketika takbiratul ihram, semua para ulama bersepakat untuk mengangkat dua tangan. Semua para ulama bersepakat untuk mengangkat dua tangan. Kalau kita perhatikan berdasarkan banyak nas, letak mengangkat dua tangan itu ada di 4 tempat. Kalau kita memperhatikan beberapa hadis Nabi SAW bahwasanya tempat kita mengangkat dua tangan itu ada di 4 tempat. Pertama, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ketika ruku. Yang ketiga, ketika mengangkat dari ruku, bangkit dari ruku. 3 hal ini, 3 tempat ini terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Ibnu Umar sebagaimana yang telah dibacakan tadi. Ya. Adapun tempat yang keempat adalah ketika berdiri dari tasyahud awal. Ketika kita cengkat dari tasyahud awal, ketika kita berdiri dari tasyahud awal, baik yang 3 rakaat maupun yang 4 rakaat. Nah, ketika itu mengangkat dua tangan, ini pun tetap sahih hadisnya dari sahabat Ibnu Umar juga dalam Sahih Bukhari. Terdapat di dalam Sahih Bukhari. Jadi ada 4 tempat kita mengangkat dua tangan. Ketika takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar. Ya, bisa ke sini, bisa ini. Kemudian ketika takbir ruku, Allahu Akbar, ngangkat tangan. Ketika bangkit dari ruku, Allahu Akbar. Kemudian dari rakaat kedua, dari setelah tasyahud awal ke mau rakaat ketiga, Allahu Akbar. Jadi 4 tempat di mana dua tangan kita angkat berdasarkan hadis yang sahih. Ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di 3 tempat, kalau yang dari Ibnu Umar dari Sahih Bukhari saja di 1 tempat itu tasyahud, setelah tasyahud awal. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika berdiri, ya, disunahkan ketika mengangkat dua tangan dalam keadaan jari-jari itu terbuka. Ya. Disunahkan ketika mengangkat dua tangan, keadaan jari-jari itu dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan terbuka. Jangan begini, Allahu Akbar, gitu, nonjok. Tapi dalam keadaan terbuka, ya, gitu. Dalam keadaan terbuka. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salat rafa'a yadayhi maddan. Bahwasanya Nabi sallallahu dulu apabila berdiri untuk melaksanakan salat, mengangkat dua tangannya dalam keadaan terbuka, maddan. Bukan dikepalkan. Bukan dikepalkan. Allahu Akbar, bukan, tapi terbuka. Ya. Hah? Iya. Ya, dalam keadaan terbuka seperti ini. Ya, dalam keadaan terbuka. Jari-jarinya rapat apa? Jari-jarinya ini. Jari-jarinya rapat apa yang dirapatkan ini? Ya, seperti itu. Sebenarnya terbuka itu yang bagaimana, Madan itu? Hah? Nah, tidak mengepal yang dimaksud. Terbuka itu begini, jangan terlalu berlebih-lebihan begini. Jadi susah. Hah? Coba. Allahu Akbar.
Jadi biasa aja, santai dalam keadaan terbuka, santai aja. Allahu Akbar, kan begini terbuka kan? Allahu Akbar, bisa ke sini bahu, bisa ke sini telinga. Allahu Akbar. Jangan begini, Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Nah, gitu kan? Tapi gini, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Terbuka, ini terbuka yang dimaksud, bukan begini. Ya, begini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santai aja, santai. Dikira-kira sampai 2 bahu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang begini, Allahu Akbar, ini salah. Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar, salah. Hah? Allahu Akbar, ya, salah. Ya, betul enggak? Kalau kita melihat apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika berdiri itu disunahkan untuk mengangkat 2 tangan, ya, di sejajar dengan bahu, sebagaimana yang dalam hadis Nabi SAW, atau sejajar dengan telinga. Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Jadi ada 2 cara ketika mengangkat 2 tangan itu. Kita bisa variasi. Kadang sejajar dengan bahu, kadang sejajar dengan telinga. Kalau yang sejajar dengan bahu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Sedangkan yang sejajar dengan telinga ada dalam Sahih Muslim dari hadis Malik bin Al-Huwairits. Jadi kita bervariasi saja. Kadang sejajar dengan bahu, kadang sejajar dengan telinga. Ketika berdiri sunnah-sunnahnya ada 3 tadi ya. Mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram, disunahkan ketika mengangkat 2 tangan dalam keadaan terbuka, disunahkan ketika mengangkat 2 tangan itu sejajar dengan bahu, kadang sejajar dengan telinga. Jadi variasi. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika berdiri. Dan insya Allah sunnah-sunnah dalam sholat ini masih berlanjut. Ini untuk sementara dicukupkan sekian saja, karena sebentar lagi juga azan ya. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, fal yatafaddal mashkura.